Kalau sim friends di rumah yang punya mobil BMW atau Volkswagen ini salah satu baut-bautnya ini pasti buatan Garuda Metalindo, benar nggak Pak? Nah, kalau dalam negeri bisa dibilang semua merek Jepang adalah customer kami Pak. Jadi semua merek mobil dari Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki itu customer kami semua. Dan juga untuk dari motor juga customer kami. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki motor atau mobil produksi Indonesia, itu pasti ada barang kami. Hai Sim Friends, selamat datang di Sim Talk Podcast. Di episode kali ini kita baru saja melakukan site visit dan kita touring tadi di pabrik dari salah satu emiten auto parts ya bisa dikatakan. Dan boleh saya bilang ini pabrik atau emiten tertua dan terbesar dari kategori fastener. Jadi mungkin bahasa Indonesianya baut ya, baut dan mur ini yang banyak dipakai di mobil maupun motor. Dan emiten ini bernama Garuda Metalindo. Jadi kalau teman-teman yang belum familiar, kode atau tikernya adalah BOLT. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Antoni Wijaya, Direktur Keuangan dari PT Garuda Metalindo, dan kita akan bahas panjang lebar hari ini gimana prospek dari saham BOLT yang mungkin kalau Sim Friends di rumah lihat, harga sahamnya sejak awal tahun sudah naik hampir 2 kali lipat. Nah, kita akan kupas tuntas kira-kira apa sih yang menjadi justifikasi premium valuation maupun arah dari fundamental perusahaan ini. Selamat datang di Sim Talk Podcast, Pak Antoni Wijaya. Terima kasih, Pak Iswan. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Cuaca panas banget tadi pas kita site visit ya. Baik, Pak. Jadi total luas pabrik ini plan 1 ya, Pak? Plan 1 betul, Pak. Plan 1 dan headquarter kami. Headquarter plan 1 ini luasnya berapa hektar kira-kira, Pak? Sekitar 2 hektar, Pak, di sini. 2 hektar, dan tadi sempat saya dengar juga ini pabrik tertua ya? Pabrik pertama, benar ya? Pertama, betul, Pak. Ya. Lokasinya di Kapuk ya? Kapuk ya, Kapuk. Exactly di Kapuk. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak Antoni, kira-kira sejarah mungkin kita kupas dulu dari awal asal mula ya, Kak. Berdiri tahun 1982 benar? 82, betul Pak, 82. Jadi sudah 42 tahun yang lalu ya. 42 tahun yang lalu. Jadi ini komitmen dari founding family di bisnis ini cukup kuat ya berarti Pak? Betul Pak. Jadi memang fokus di industri sini sudah berpuluh-puluh tahun Pak. Awalnya ceritanya gimana bisa kepikiran untuk supply baut? Saya waktu itu sempat ngobrol sama Pak Antoni, awalnya bikin spare part becak ya kalau nggak salah ya Pak? Betul. Jadi kan kita secara PT berdiri dari 1982, namun sebelum itu sebetulnya berdiri sebagai home industry Pak. Jadi tadinya adalah home industry, produksi komponen spare parts untuk becak. Ya, becak dan juga sebenarnya produksi becaknya sendiri untuk dijual belikan. Lalu sejak tahun 1982 baru mendirikan sebagai PT dan memproduksi produk-produk baut. Awalnya untuk baut-baut umum, baut-baut industri lainnya. Sampai tahun 1989 itu pertama kali kita masuk ke industri otomotif. Yang pertama adalah motor Honda pada saat itu. Nah, setelah itu masuk juga ke Mitsubishi Truck tahun 90 atau 91 kira-kira. Nah, dan sejak itu tahun 90-an kami fokus berkembang di industri otomotif. Jadi banyak customer lainnya berkembang tahun 90-an. Nah, sejak itu 100% bisa dibilang hampir 100% adalah fokus ke industri otomotif, Pak. Jadi benar-benar evolving sesuai zaman ya. Zaman dulu becak, habis itu tahun 82 berarti produksi becak dihentikan ya, Pak? Dihentikan, betul, Pak. Dihentikan, langsung masuk ke fastener ini ya Pak? Betul. Dan berarti dari tahun 89 sampai sekarang itu sudah kontrak dengan Honda berarti, Astra Honda Motor? Betul Pak, jadi kami sudah menjalin hubungan yang begitu lama ya, berarti tahun 89 sampai sekarang sudah 30 sekian tahun ya menjadi customer kami. Dan memang sampai saat ini Astra Honda Motor merupakan customer kami yang terbesar, dan juga puji syukur kami juga menjadi supplier yang penting untuk Astra Honda Motor. Kira-kira kalau kita lihat berarti Astra Honda Motor kan two wheels, itu komposisi two wheels dari revenue saat ini di berapa persen Pak? Sekitar 35% Pak. 35%, jadi dari total revenue berarti driver utamanya two wheels dan mostly itu dari Astra Honda Motor? Iya, betul. Nah mungkin kalau kita bicara mengenai, tadi kita sudah kupas tuntas mengenai sejarah. Nah, sejak saat itu sampai sekarang berarti udah sekitar 42 tahun, berarti bisa dikatakan Astra Honda Motor ini rata-rata kontraknya berapa lama sih Pak? Jadi sebetulnya bisnis kita itu tidak berdasarkan kontrak, namun berdasarkan relationship ya. Jadi relationship yang sudah cukup lama dan juga tentunya reputasi.
Jadi ketika kami mempunyai reputasi yang baik dari sisi kualitas, delivery, dan juga dari sisi cost, itu tentunya yang menjadi faktor utama kami bisa berhubungan bisnis secara begitu lama. Oke. Kalau untuk per parts number-nya Pak, itu apakah kontrak berdasarkan tipe model atau gimana? Jadi berdasarkan model, jadi ketika pelanggan, contoh pabrikan mobil atau pabrikan motor, pabrikan truk mengeluarkan model baru, ketika mereka membutuhkan parts baru, ya mereka akan inquiry terhadap kami sebagai supplier. Dan parts kami biasa digunakan sampai sampai model tersebut discontinue. Jadi cukup panjang biasanya Pak ini. Life cycle berapa lama kira-kira satu model? 10 tahun? Ada 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada juga yang 5 tahun. Tergantung spesifikasi dari produksi Pak. Tergantung dari desainer si pabrikan mobil itu tersendiri. Oke, berarti bisa dikatakan ini hampir 90% ya Pak, itu OEM ya semuanya, benar? Betul Pak, mungkin lebih dari 90%. 90%. Customer OEM, betul. Oke, nah nanti kalau sebelum kita maju lebih jauh, mungkin saya akan mau bertanya sedikit, Pak Antoni sebagai Direktur Keuangan ini kira-kira joinnya kapan Pak waktu itu? Saya official sebagai Direktur Keuangan sejak 2017. 2017. Dan founder dari company-nya adalah ayah Anda, benar? Betul, ayah dan saya. Itu kira-kira dari segi family, regenerasi dan tongkat estafetnya itu kira-kira sejak kapan Anda tahu kalau saya nanti suatu saat akan pegang ini perusahaan? Apa sejak Anda kecil atau sudah diwanti-wanti atau gimana? Enggak sih Pak, enggak. Jadi sebetulnya sejak saya lulus kuliah, pada saat itu sebetulnya saya juga nggak langsung masuk ke perusahaan. Okay. Saya sempat bekerja di luar juga, sempat mendirikan bisnis juga bersama keluarga saya yang lain. Jadi beberapa inilah pekerjaan yang saya pernah kerjakan, sampai setelah itu dinilai sudah bisa. Ya ada kedewasaan sedikit untuk masuk ke perusahaan, baru saya memulai itu. Memulai pun juga tidak langsung dari atas ya, jadi memang butuh proses lah Pak. Oke, jadi sebenarnya kenapa saya bertanya begini, karena memang salah satu aspek yang banyak sekali dilihat oleh value investor atau fundamental investor adalah longevity dari founder, di mana biasanya suatu perusahaan yang serius itu artinya ada regenerasi dari bisnis, dan jika generasi itu sukses artinya investor sebagai pemegang saham akan merasa secure, karena contoh sebagai Pak Antoni sebagai Direktur Keuangan paling tidak sudah mengerti bisnis ini sejak lama dan masih dalam pemegang saham. Jadi bagi teman-teman SimFriends di rumah juga salah satu tips ketika memilih atau berinvestasi jangka panjang yang harus diperhatikan adalah keseriusan dari founder terhadap bisnis ini. Karena kita tahu bahwa perusahaan di Bursa Efek itu ada banyak Pak, ada 800, 900, karena ada perusahaan yang baru muncul tahun 2020, ada yang after COVID baru born, kita tidak tahu keseriusannya seperti apa. Jadi Bolt sebagai salah satu leader ya, kita bilang market leader bisa Pak di sini. Market leader, betul Pak. Market leader dan founder yang cukup punya komitmen terhadap bisnis ini merupakan suatu aspek di mana secara fundamental investor itu akan secure. Nah mungkin kita bisa move sedikit ke bisnis proses nih Pak. Baik. Nah jadi kalau kita lihat mungkin teman-teman di rumah udah bisa lihat di sini ada banyak sekali ya Pak ya. Baut-baut. Nah ini kira-kira bisa dijelasin sedikit bagaimana prosesnya sampai bisa jadi satu baut seperti ini. Oke, jadi di perusahaan kami sekarang ada kurang lebih 2.500 part number aktif, dan juga secara volume kita produksi satu tahun tuh sekitar 2,5 miliar pieces. 2,5 miliar pieces dari barang-barang yang kecil begini ya. Jadi ini bisa dilihat kecil, tapi sebetulnya ini adalah part-part krusial dari industri otomotif itu sendiri. Raw materials kami adalah dari wire rod. Jadi wire rod itu adalah gulungan yang besi ya? Gulungan besi. Ada diameter kecil, diameter besar, lalu itu melalui proses yang kita sebut cold forming. Jadi material tersebut dibentuk tanpa pemanasan, jadi dalam bentuk dingin dibentuk sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi semua part number kita ini adalah custom made sesuai drawing pelanggan. Jadi tidak ada barang yang dijual umum. Jadi spesifik terhadap kebutuhan pelanggan. Oke, berarti ini kita ambil contoh random misalnya ini. Ya. Ini apa nih Pak? Ini adalah baut roda Pak untuk mobil. Baut roda untuk mobil ya. Ya. Kalau yang ini untuk? Ini adalah komponen untuk di brake systemnya motor. Brake system. Nah kalau kita bicara parts ini, tadi saya sempat waktu kita site visit saya sempat diceritakan bahwa ada pangsa ekspor sekitar 6% ya. Jadi mungkin kalau SimFriends di rumah yang punya mobil BMW atau Volkswagen ini
salah satu baut-bautnya ini pasti buatan Garuda Metalindo, benar nggak Pak? Betul Pak, betul. Jadi ya memang pasar ekspor kita ada ekspor ke Jerman, ada ke India. Memang paling besar ke Jerman, dan di Jerman pangsa pasarnya adalah untuk Volkswagen Group sama BMW Group. Oke. Kalau dalam negeri four wheels-nya lebih banyak ke... Nah, kalau dalam negeri bisa dibilang semua merek Jepang adalah customer kami Pak. Jadi semua merek mobil dari Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki itu customer kami semua, dan juga untuk dari motor juga customer kami. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin memiliki motor atau mobil produksi Indonesia, itu pasti ada barang kami. Jadi yang udah TKDN semua pasti ada. Pasti ada komponen baut ya. Jadi, betul. Nah, kalau kita bicara sendiri Pak, jadi kalau kita bicara tentang raw material, berarti bisa dijelaskan sedikit mengenai source of raw materialnya Pak? Oke, jadi untuk material sendiri kita masih di hampir 100% adalah material import. Paling banyak adalah dari Taiwan, ada dari Jepang juga, ada dari Korea, ada dari China. Berarti itu diimport secara bulk, secara wire itu diimport secara bulk dan diolah di sini? Betul. Jadi kita beli dari steel mill, kita sebutnya wire rod yang masih mentah, lalu kami proses di salah satu anak perusahaan kami, yaitu MPF Special Steel. Jadi di perusahaan itu material tersebut diproses, di-resize, di-cleaning, di-heat treatment untuk sesuai dengan kebutuhan kami. Dan setelah itu, berarti semua proses dari bahan masuk sampai bahan jadi itu dilakukan oleh grupnya sendiri ya Pak ya? Betul. Bisa dibilang kita satu-satunya di Indonesia yang memiliki integrasi vertikal seperti itu dari hulu ke hilir ya. Jadi yang kami beli material raw, lalu kita proses sendiri di anak perusahaan, lalu kami menggunakan di perusahaan induknya, parent, untuk memproduksi parts, lalu parts tersebut di electroplating, dilapiskan dengan zinc di salah satu anak perusahaan kami satunya, lalu delivery ke customer. Jadi cukup lengkap dapat dari hulu ke hilirnya. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa bahan baku 100% impor, nah itu biasanya kalau raw material itu kira-kira inventory days itu berapa lama sih Pak? Oke, kalau raw material sendiri sekitar 2-3 bulan Pak, karena kan material kita import, jadi kita perlu antisipasi fluktuasi dari kebutuhan pelanggan sendiri, dan juga ada disrupsi, kemungkinan ada disrupsi dari shipping dan dari weather, itu memang menjadi salah satu faktor, jadi kita harus menyiapkan stok sekitar 3 bulan. Dan ketika, let's say, kalau seandainya raw material prices went up, yang terjadi adalah pass the rising cost itu berapa lama sih Pak butuh? Oke, jadi kalau di industri otomotif biasanya kita ada agreement dengan pelanggan untuk price review. Jadi kita melakukan review setiap 3 bulan atau 6 bulan, tergantung beda-beda customer. Jadi biasanya yang pasti di review adalah harga material sama exchange rate, US dollar sama Japanese yen. Itu menjadi faktor utama yang selalu kita negosiasi ketika price review period itu tiba. Jadi biasanya selalu ada kenaikan, ada penurunan, kita bisa pass on ke customer, tapi memang ada jeda waktu yang 3 bulan atau 6 bulan tadi lah. Berarti dalam jangka pendek mungkin margin akan tertekan, tapi setelah itu akan ada revenge period ya ketika harga dinaikkan. Tadi kalau kita bicara currency, tadi Anda sempat mention US dollar dan Japanese yen. Itu karena memang pembelian atau revenue direcognize di dua currency itu atau gimana Pak? Enggak, sebetulnya revenue direcognize di Indonesian rupiah, namun kami membeli material dalam US dollar atau Japanese yen. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari, kalau yang dari di luar Jepang biasanya menggunakan US dollar. Jadi Taiwan atau Korea atau China itu menggunakan US dollar, dan dari Jepang biasanya menggunakan Japanese yen. Nah, kalau yang Japanese yen itu berapa persen kira-kira porsinya Pak? Sekitar 15% dari total pembelian. 15%, berarti impact yang kemarin yang Japanese carry trade itu sudah mulai kerasa belum sih Pak? Ada sedikit Pak. Sedikit ya? Iya. Berarti dengan kayak gitu berarti pricing akan berubah juga ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat tadi, kenapa Anda memilih beberapa negara Pak dari source of raw material? Apakah memang requirement atau spesifikasi yang berbeda atau hanya sekedar untuk price hedging atau seperti apa? Jadi di industri otomotif ada beberapa pelanggan yang menentukan sumber material dari mana yang harus dipakai, ada yang tidak. Jadi ketika kebanyakan harus dari yang mereka tunjuk. Jadi contoh ada yang harus minimal dari Taiwan, ya kita menggunakan dari Taiwan. Ada yang harus dari Jepang, kita menggunakan dari Jepang. Jadi kebanyakan itu adalah spesifik dari customer sih Pak. Kebutuhan dari mereka, requirement-nya harus dari negara mana, ya kita mengikuti biasanya. Oke, nah kalau kita bicara raw material. Nah, kalau kita bicara dari sisi harga sendiri Pak, selling price. Ini bisa kasih gambaran nggak sih Pak? Misalnya satu baut itu harganya berapa?
Berbeda-beda Pak, ada yang berapa ratus rupiah, ada yang berapa puluh ribu rupiah. Jadi mungkin yang lebih kecil parts-parts untuk motor mungkin berapa ratus rupiah sampai 1.000-2.000 rupiah. Ada parts untuk truk yang besar itu sampai puluhan ribu rupiah satu piece-nya. Jadi memang cukup besar range dari harganya Pak. Dan quantity juga berbeda-beda. Ada yang satu part kuantitinya 10.000 per bulan, ada satu part yang quantity 2 juta sebulan. Jadi memang ada yang variasinya 2 juta sebulan ya? Betul. Oke, nah tadi kita sempat waktu site visit juga dikatakan bahwa kapasitas produksi per hari itu mencapai 8 juta kalau nggak salah ya? Betul, sekitar 8 juta piece per hari. 8 juta piece per hari dan kalau kita lihat dari sisi produksi nih Pak, dari 8 juta piece per hari, bagaimana Anda melakukan quality control Pak? Nah itu memang menjadi suatu challenge yang cukup kompleks Pak ya. Jadi kan kita, apalagi produk kita melalui bertahapan proses. Jadi kita melakukan quality check di tahapan proses. Jadi contoh dari proses A ke proses B, diantaranya kami melakukan quality check. B ke C melakukan quality check. Sampai akhir delivery juga kami melakukan quality check. Jadi memang quality check ini cukup multi layer karena memang kebutuhan di industri otomotif kan sangat strict ya. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan demikian Pak untuk mendeliver barang yang best quality. Oke, nah mungkin satu hal lagi yang kalau kita bicara proses produksi sempat tadi kita visit, mungkin kita bisa, Pak Antoni bisa sedikit jelasin prosesnya itu ketika dari raw material masuk, kan kita masuk tadi kalau nggak salah di forming ya? Betul. Nah itu kira-kira prosesnya dari forming sampai 4 proses kalau tidak saya salah tadi ya? Iya, kurang lebih 4 lah. 4 yang pertama. Jadi raw material itu kan berbentuk wire ya, wire rod itu di forming adalah pembentukan pertama, yaitu pembentukan contoh kepalanya atau bodinya. Jadi kan tadinya material itu kan lurus semua Pak. Baru kita pembentukan cold forming tadi, pembentukan kepala, lalu ada pembuatan ulirnya, lalu ada juga yang kita sebut juga secondary process, yaitu machining atau drilling. Itu adalah proses di mana ada pemotongan material. Jadi kalau sebelum-sebelumnya material itu hanya dibentuk, di proses machining itu jika ada dimensi yang tidak bisa dicapai baru dilakukan pemotongan machining atau bore atau pembuatan lubang. Lalu setelah itu juga ada proses heat treatment. Heat treatment itu adalah melakukan adjustment atas kekerasan yang dicapai, yang ingin dicapai sesuai spesifikasi. Setelah itu yang kalau tadi yang kita sempat bilang di IKP itu Pak, yang coating? Oh iya, setelah itu baru ada coating lagi, tergantung spesifikasi barang tersebut. Coatingnya ada yang warna silver, ada yang warna hitam, ada yang warna kekuningan, tergantung spesifikasi sih. Anti korosi juga atau? Betul, itu anti korosi sebetulnya. Semuanya udah pasti anti korosi? Enggak semua. Jadi beberapa parts contoh yang lokasinya ada dipakai di dalam engine, mereka malah spesifikasi tidak menggunakan plating karena itu bisa merupakan jadi nanti kontaminan. Nah, kalau di dalam engine kan ada oil, ada minyak, jadi mereka sebetulnya tidak berpotensi berkarat. Jadi ya kembali lagi tergantung kebutuhan spesifikasi pelanggan, siapa aplikasinya di mana, jadi kita sesuai aja. Berarti setelah forming kan ada quality control? Pasti. Setelah itu machining juga ada quality control? Ya. Sampai delivery juga ya? Betul, jadi tahap akhir malah kita ada namanya prosesnya sorting. Karena kan produk kami begitu banyak Pak, satu hari kita deliver berapa juta piece. Jadi kita masuk ke mesin untuk mencegah adanya barang-barang yang tidak baik yang terselip di antara batch tersebut. Oke, nah mungkin bisa sedikit cerita tentang otomasi Pak. Jadi kita sempat keliling-keliling, itu ada satu segmen di mana itu dilakukan secara otomatis ya, ngambil raw material proses fastener yang sudah jadi hingga stocking di inventory-nya. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai otomasi di pabrik Pak? Oke, jadi otomasi di pabrik sih kita ada beberapa section lah ya. Satu dari sisi produksinya sendiri, ada beberapa sistem otomasi untuk loading unloading barang misalnya di mesin tersebut sendiri. Ini tadi yang Bapak lihat itu di kita punya warehouse ya. Jadi untuk work in process kami menggunakan yang kita sebut Automated Storage and Retrieval System, ASRS. Jadi ASRS ini sangat membantu dalam memanage work in process kami. Jadi dengan part number yang begitu banyak dan jumlah quantity yang begitu banyak, tentu manage-nya nggak gampang. Nah, bisa dibayangkan jika semuanya terletak di lantai semua gitu kan, itu sangat-sangat sulit untuk memanage-nya. Jadi kita ada warehouse racking system yang tingginya mungkin ada 20-30 meter ya, dan panjangnya juga kurang lebih 100 meter. Itu jadi kami menggunakan robot untuk menaruh barang-barang tersebut di setiap sel. Jadi setiap sel itu ada
alamatnya, kita bisa tinggal retrieve atau menaruh storage dengan computer system. Dan itu juga memastikan Vivo dan juga traceability barangnya semua kita bisa terdata di dalam computer system kami. Oke, berarti sudah cukup ini ya, otomatisasinya sudah lumayan advance ya kan. Kalau mungkin saya bertanya sedikit mengenai ketergantungan terhadap manpower. Kira-kira satu pabrik itu, satu line itu berapa manpower sih Pak? Karena mesin kami begitu banyak Pak, tadi kalau kita bicara mesin kita kurang lebih total ada 900 lebih mesin. Manpower masih cukup tergantung Pak, karena nggak semua proses bisa diotomatisasi. Karena handling barang atau mungkin yang bisa diotomatisasi adalah lebih ke perpindahan barang atau yang bersifat tidak terlalu krusial. Namun kan barang kami merupakan barang-barang yang cukup krusial ya secara kualitas dan juga handlingnya tidak mudah. Itu masih menggunakan manusia Pak. Jadi kalau kita menggunakan otomatisasi hanya di bagian-bagian yang kami rasa tidak terlalu krusial dan memang bisa dilakukan. Contoh di logistics center kami yang paling otomatisasi. Jadi kami mencoba untuk perpindahan barang dan juga sorting system. Tadinya sorting dulunya misalnya sorting itu dilakukan manual. Menggunakan manusia melihat mana ada barang tercecer atau tercampur atau barang yang tidak baik. Sekarang kita menggunakan mesin itu menggunakan kamera. Jadi kita ada 30 lebih mesin untuk melakukan sorting tersebut. Oke, berarti kalau kita bicara manpower, sekarang kalau kita bicara mengenai pabriknya sendiri Pak, berarti ada lokasi ini kita di plan 1 ya benar Pak? Plan 1 betul Pak. Ada berapa plan Pak? Di Kapuk 1, di Tangerang ada 2, di Cibitung ada 2. Berarti total ada 5? Total ada 5 untuk parent company. Lalu ada anak perusahaan kami juga, di Tangerang ada 1 dan di Cibitung ada 1. Berarti ada total ada 7 ya. 7 ya? Ya. Berarti plan yang di Tangerang fungsinya sama juga semua? Kira-kira sama Pak. 1 dan 2 kira-kira sama. Plan 3 itu adalah logistics center. Plan 4 adalah plan yang untuk non-automotive production. Dan plan 5 ada satu plan khusus untuk kerjasama dengan pelanggan kami untuk produksi part khusus. Oke. Nah, kalau kita jump in ke tadi yang non-otomotif Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai revenue breakdown. Kan kalau tadi kita bicara, sempat kita singgung ekspor ada 6%. Nah, kira-kira dari total penjualan itu berapa persen sih yang non-otomotif? Kalau yang four wheel mungkin tadi 10% ya? Four wheel kurang lebih 10%. Oke, jadi dari 100% revenue kami, 75% adalah untuk parts dan komponen seperti ini. Lalu di samping ini juga ada penjualan sekitar 25% untuk raw materials. Jadi dari anak perusahaan kami, jualan yang terkonsolidasi di parent. Nah, dari 75% parts ini, 35% adalah untuk roda 2, sekitar 10% untuk roda 4, ada sekitar 20% untuk component makers, yaitu component maker adalah perusahaan yang memproduksi contohnya parts suspensi, parts transmisi, parts untuk AC, contohnya parts kursi, demikian itu sekitar 20%. Lalu kami ada ekspor tadi sekitar 6% dan industri lainnya sekitar 4%, jadi total 100. Berarti industri lain itu bisa diceritakan sedikit Pak, apa seperti spesifiknya mungkin kayak gimana? Oke, jadi industri lainnya sebetulnya masih sangat kecil, tadi sekitar 4% dari revenue kami. Jadi sejak tahun 2020-2021 kita mendirikan satu pabrik baru Pak untuk memasarkan ke industri non-otomotif, di mana sebelumnya kami belum ada touch sama sekali ke sana. Jadi yang kami targetkan adalah di industri infrastruktur, contohnya bangunan-bangunan besi, infrastruktur seperti jembatan atau telecommunication tower, power plant, itu kan semua membutuhkan fastener juga ya. Jadi di infrastruktur juga ada di general industry, jadi pabrik-pabrik machineries, contohnya ada pabrik furniture, pabrik electronics, dan juga ada satu terakhir yang kami baru masuk adalah di industri heavy equipments. Jadi alat-alat berat Pak ya. Berarti cukup variatif ya, tapi kalau bisa dibilang backbone-nya tetap two wheels dan four wheels ya Pak ya? Betul Pak, industri two wheels, four wheels, dan pasar ekspor lah. Pasar ekspor. Nah kalau kita specifically bicara ekspor nih Pak, ya. Bisa disebutkan nggak sih kira-kira negara, tadi sempat kita bilang Jerman ya, terbesar Jerman, itu kira-kira ada beberapa negara lain, Middle East atau South America mungkin? Jadi paling besar untuk kami pada saat ini adalah Jerman, lalu kedua adalah India, ada juga ke Thailand dan Malaysia, ada juga ke Amerika dan Meksiko. Jadi memang kita menargetkan pasar-pasar di mana produksi otomotif itu besar.
Jadi terutama di Amerika dan Eropa, dan memang India juga ternyata sangat besar. Jadi beberapa market inilah, Southeast Asia tentu ya, Southeast Asia adalah di Thailand sama Malaysia. Jadi kami menargetkan beberapa negara ini dan kami masih memiliki market share yang sangat-sangat rendah lah basically di beberapa negara ini, dan kami melihat potensi pertumbuhan kami masih bisa ada potensi yang sangat besar. Specifically kalau kita bicara tadi India itu sejak kapan Bolt ini masuk ke India, Pak? India sekitar 2018 ya. 2018 ya. Jadi kalau di India itu memang sedikit lucu nih ceritanya kalau orang tanya kok bisa masuk ke India gitu. Kan kalau dibilang India udah pasti lebih murah, memang iya lebih murah. Namun untuk produk-produk kami, beberapa customer tuh mengalami kendala terhadap kualitas ya. Jadi kan untuk handling satu barang, mungkin untuk membuat satu barang bagus itu mudah. Untuk membuat satu barang dalam quantity 2 juta piece, untuk delivery-nya on time, selalu quality oke, itu yang sulit. Nah disitulah kita memberikan value lebih terhadap customer kami, di mana akhirnya mereka pun bisa bukan melokalisasikan, malah mengimport barang dari Indonesia instead of lokalisasi di industri di India sendiri, walaupun harga kita sebetulnya sudah pasti lebih mahal sebetulnya dibandingkan di India sendiri. Tapi kualitasnya memang berbeda ya Pak ya, Betul. lebih bagus dari Indonesia ya. Kualitas dan reliable-nya lah Pak ya, reliable atas delivery, atas quality. Berarti kalau dari negara-negara disebutkan tadi, kira-kira paling prospektif dan kira-kira Bolt lebih banyak ke depan akan growing di daerah mana Pak? Negara mana? Kami lihat sih beberapa yang paling besar Eropa dan Amerika, karena memang kedua negara ini adalah dua produsen otomotif terbesar di dunia. Jadi Amerika termasuk juga Amerika Selatan ya, jadi ada Meksiko, ada Brazil. Nah itu merupakan target customer kami dan memang juga sudah kita mulai ada ekspor ke sana juga. Kalau sekarang kita bicara 6% kontribusi ekspor, kira-kira over the next 5 years, 10 years, kira-kira ada gambaran nggak target Pak? Ekspornya akan jadi berapa kah? 20%, 30% atau? Target kami sih sebetulnya target kami sejak 2017 itu untuk bisa mencapai pasar ekspor 30%. Cuman pada saat itu kan memang banyak hambatan, terjadi masalah COVID dan lain-lain, kita tidak bisa meng-approach, dan juga ada banyak disrupsi di industri otomotif dari semiconductor dan lain-lain. Jadi memang menjadi suatu kendala. Namun pada saat ini sih kita sudah mulai melihat pertumbuhan yang cukup baik. Jadi di 2024 ini pun sendiri kita pertumbuhan kami sekitar 20-25% dibanding tahun lalu, dan untuk tahun ke depan juga kita melihat pertumbuhannya bisa sekitar 30-an%. Jadi kami harapkan mungkin di sekitar 5 tahun ke depan sih at least 10-15% bisa kami capai Pak. Berarti itu kira-kira prospek dari ekspor ya. Dan kalau kita lihat tadi kita bicara ekspor dibandingkan dengan domestik sendiri Pak, kan kalau kita tahu bahwa tahun kemarin 2023 itu udah peak, dan 2024 ini penjualan mobil itu turun, terus penjualan motor meskipun tidak separah mobil, cuman ada terjadi juga penurunan. Kira-kira menurut Pak Antoni sendiri sebagai pelaku industri ini udah bottoming kah, atau order sudah mulai membaik atau gimana kira-kira? Oke, jadi memang 2024 ini terutama di separuh tahun pertama ya, memang kan industri roda 4 cukup parah ya, cukup buruk lah. Industri roda 2 ada penurunan juga, namun tidak segitu dalamnya penurunan. Namun kita lihat sebetulnya sejak quarter 3 ini sudah ada pemulihan pasar yang cukup baik. Jadi di roda 2 pun ada pergerakan yang cukup positif, begitu pula di roda 4. Nah, jadi kita sih masih cukup confident ke depannya akan terus bertumbuh. Melihat juga industri otomotif di Indonesia, kepemilikan mobil kan masih sangat rendah sebetulnya dibandingkan jumlah populasi. Jadi kita melihat sih masih domestik ini, industri roda 4 masih akan terus bertumbuh, dan juga terutama untuk kami sebetulnya produk fasteners sendiri di industri roda 4 masih dibilang market share-nya cukup rendah untuk yang TKDN ya, tingkat dalam negerinya, tingkat kandungan dalam negeri masih cukup rendah, di mana kami melihat itu menjadi opportunity untuk kami bisa menambahkan market share. Jadi dari industri sendiri akan berkembang kalau kami lihat, dan juga potensi market share kami bertumbuh juga masih sangat besar Pak. Nah kalau kita bicara TKDN, berarti ini kan kita tahu ada beberapa Chinese brand sedang bangun pabrik di sini Pak. Ya. Dan harapannya 2 tahun ke depan itu selesai dan mulai diterapkan TKDN. Berarti kira-kira secara overall akan berdampakkah Bolt sendiri? Pasti Pak. Jadi kan kami sebagai leader di industri, tentunya kami menjadi salah satu yang akan di-approach. Dan memang pada saat ini beberapa waktu lalu kami juga sudah di-approach dan sudah di-visit oleh beberapa pabrikan Cina
yang sudah ada di Indonesia yang sedang membangun pabrik. Jadi kami harapkan ketika mereka mulai produksi dan mulai melokalisasikan produk-produk mereka, tentunya akan berdampak terhadap kami, Pak. Itu menjadi new business untuk kami. Berarti kalau kita bicara seperti itu, kapasitas pabrik sendiri berapa, Pak? Karena kalau kita bicara order, incoming order, tiba-tiba nanti begitu TKDN diterapkan, tiba-tiba incoming order cukup besar, kapasitas masih ample kah? Masih cukup aman, Pak. Jadi sebetulnya kita sekitar 2016-17 kita ada sedikit over expansion pada saat itu. Jadi memang kita antisipasi industri otomotif pada saat itu untuk berkembang lebih dari yang actual terjadi. Jadi pada saat ini kapasitas kami terpakai sekitar kurang lebih 60%. Jadi kami masih bisa ada ruang untuk bertumbuh sih. Masih cukup banyak, Pak. Masih cukup banyak, berarti ketika industri ini recover terus kemudian TKD diterapkan tidak perlu capex yang berlebihan lagi ya, Pak? Betul, tidak perlu, Pak. Paling hanya untuk lebih ke maintenance saja sih capex kebanyakan. Kalau annual capex maintenance itu berapa sih, Pak, kira-kira gambarannya? Maintenance capex kurang lebih 10 miliar, 10-15 miliar. Cuman tahun ini kita budgetkan sekitar 49 miliar. Jadi kita sebetulnya ada beberapa proyek digitalisasi dan automation. Ya, jadi memang kita lagi upayakan bagaimana kita invest dan untuk mendapatkan cost savings yang cukup signifikan. Kami harapkan mungkin di tahun depan 2025 baru akan terlihat hasilnya cost savings tersebut. Cost saving ya. Jadi kalau kita bicara cost saving juga tadi saya sempat lihat di pabrik sudah ada solar panel ya, Pak, udah green ya. Iya, betul, Pak. Itu kira-kira seluruh electricity di cover solar panel atau seperti apa? Nggak, jadi dari total kapasitas listrik kami kurang lebih 20% tercover oleh solar panel. Dan solar panel ini kan kita bekerja sama dengan third party, jadi kita akan membeli listrik dari solar panel ini dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga PLN. Roughly berapa banyak sih cost savingnya, Pak? Dari total penggunaan electricity kurang lebih 5% lah kita harapkan bisa. Mungkin dengan tambahan nanti in the future bisa up to 10% maksimum. Up to 10% ya. Jadi cost efisiensi juga cukup diperhatikan ya. Kalau tadi otomasi itu bisa bawa dampak ke margins? Jadi otomasi itu kan memang terus kita mengantisipasi ketika adanya penambahan volume order, kita nggak usah nambah orang. Jadi kita mengefisiensikan dari sisi manpower. Masih belum bisa terlalu dihitung dengan spesifik sih, Pak, savingsnya. Karena again tergantung pergerakan dari volume bisnis sendiri. Ordernya sendiri itu ya, Pak. Jadi ketika Pak, order naik, manpowernya kalau bisa kita tahan segitu dengan ditambah oleh otomasi. Jadi lumayan, kalau saya lihat lumayan ini ya, Pak, lumayan future thinking sekali ya, Pak ya. Betul, Pak. Kami cukup kami selalu mengadopsi digitalisasi, sistem baru, ada yang kita sebut, tadi mungkin Bapak sempat lihat di pabrik juga ada yang kita sebut MES, Manufacturing Execution System. Jadi di mana kami install semacam wireless transmission data. Jadi setiap mesin kami install wireless device tersebut untuk berbicara terhadap ERP sistem kami, ERP sistem utama. Jadi data collection itu akan juga lebih akurat dan juga automated. Jadi tidak perlu terlalu banyak manpower untuk mencatat-catat yang sebelumnya masih banyak manual. Kali ini kita akan bertransformasi menjadi digital. Itu tahun depan ya, Pak? Tahun depan akan go live, Pak. Oke, jadi benar-benar sudah canggih sekali pabriknya ya, Pak ya? Ya, kami usahakan, Pak, terus. Nah, tadi kalau kita bicara pabrik mungkin udah dikupas tuntas. Nah, kalau kita bicara sendiri mengenai mengenai customer, Pak. Ya. Tadi kalau kita lihat bahwa existing customer udah pasti yang brand-brand Jepang tadi ya, Pak. Betul. Nah, kalau untuk penetrasi ke brand Eropa itu gimana, Pak? Jadi pada saat ini sih kita menggunakan jaringan dari network ini ya, business relationship. Contoh yang kami ekspor ke Eropa, sebetulnya mereka bukan langsung ke pabrik mobil, namun mereka adalah component maker. Jadi sebetulnya kalau component maker itu lebih cukup fleksibel untuk merubah sourcing mereka, lebih fleksibel dalam mereka sourcing components, parts, fastener seperti kami. Jadi kami menargetkan memang ke tier satunya yaitu component makers di Eropa, bukan langsung ke car maker ya, karena memang kalau langsung ke car maker itu cukup sulit ya. Oke, berarti component maker kayak yang tadi Bapak bilang komponen untuk rem, betul, komponen untuk AC sendiri. Iya, iya. Nah, kompetitor, kalau kita bicara kompetitor untuk ekspor, jadi selama ini kalau kita lihat dari Jerman, dia ngambil dari mana sih, Pak, selain Indonesia? Oke, jadi memang di dunia ini supply chain otomotif itu sangat-sangat kompleks, Pak. Jadi contoh dari Eropa banyak yang mengimpor dari Taiwan
ada yang dari China juga ada, namanya terbatas, paling banyak adalah dari Taiwan. Jadi ada Taiwan, ada dari lokal juga, ada dari Turki, ada dari East Eropa, bermacam-macam. Jadi kita selalu berkompetisi dengan beberapa market ini. Tentu juga mereka dibandingkan dengan domestic player di Eropa juga cukup banyak. Jadi selalu component maker ini meng-compare kita dengan ya domestic maker mereka dan juga beberapa pabrikan di Taiwan, kebanyakan di Taiwan. Then what makes our product is more competitive than Taiwanese, Pak? Jadi ada beberapa faktor, Pak Eka. Pertama adalah economies of scale kita. Jadi kan kita sudah cukup besar, di Indonesia kami adalah yang terbesar, jadi economies of scale kita cukup baik, dan juga kedua adalah manpower kita dibandingkan di luar negeri masih cukup kompetitif. Jadi dari dua sisi inilah kita bisa berkompetisi, Pak. Berarti dari sisi pricing ya, Pak? Pricing. Berarti tadi Anda makanya cukup yakin bahwa ekspor ini harusnya bisa sampai 30% ya? Betul. Nah, kalau kita bicara, tadi kan prospek dari ekspor. Nah, kalau kita bicara yang existing customer, kira-kira menurut Pak Antoni sendiri itu udah autopilot kah atau butuh relationship yang lebih bagus kah atau gimana? Atau sudah cukup kuat relationship dengan big players lokal? Jadi relationship itu memang kami sudah cukup kuat. Jadi kan kita sudah di industri ini sudah cukup lama ya. Namun terus kita harus menjaga itu sih, Pak. Memang relationship is number one. Kedua, reputation dari sisi tadi quality, delivery, sama cost. Itu yang memang selalu kita jaga. Jadi kedua faktor ini yang tidak bisa dihilangkan lah. Kita terus menjaga dan juga terus memperbaiki supaya ya keberlangsungan bisnis dan juga penambahan market share kami bisa terus terjadi. Dan kalau kita lihat tadi misalnya Pak, ketika nanti Chinese brand itu masuk ke Indonesia terus dilakukan TKDN, yang pasti mereka ngambil fastener dari Bolt ini jauh lebih murah ketimbang mereka import, benar nggak Pak? Sebetulnya kalau dibandingkan import jauh lebih murah belum tentu juga sih, Pak. Oke. Belum tentu. Jadi sebetulnya di Indonesia ini ada dua policy yang sebetulnya mendorong pabrikan otomotif untuk melakukan lokalisasi. Jadi satu tadi Bapak sebutkan TKDN ya. Kedua adalah sebetulnya adanya pembatasan impor atas produk-produk fasteners, di mana HS code produk fastener ini menjadi satu terkena larangan impor lah. Jadi pada saat ini pun tanpa si pabrikan China itu, ketika mereka kan pada saat ini belum melakukan lokalisasi, Pak. Jadi pada saat ini pun peraturan pemerintah dua ini tadi, TKDN dan pembatasan impor, menjadi faktor katalis ya untuk kami lah. Jadi itu mendorong, memaksakan si pabrikan otomotif roda 4 dan komponen maker dan roda 2 melakukan lokalisasi karena mereka mengalami kendala atas impor fastener tersebut. Jadi di industri roda 4 ini sebetulnya market share pemain lokal itu masih sangat kecil sekali, masih kebanyakan didominasi oleh pasar impor, betul. Jadi dengan adanya larangan impor ini sangat bermanfaat terhadap kami. Jadi kami pada saat ini menerima begitu banyak inquiries atas parts-parts yang terkendala impor dari customer-customer kami. Sejak kapan tuh Pak undang-undang larangan impor? Sejak tahun 2023 baru sangat-sangat gencar dan mereka menghadapi masalah. Jadi ya, kami mendapatkan banyak customer baru dan parts-parts baru inquiry dari policy tersebut sih, Pak. Berarti kalau kita bicara seperti itu, tahun ini target Anda revenue growth berapa persen, Pak? Oke, tahun ini kita targetkan sekitar 6-9%. Memang di bawah ekspektasi awal, karena di awal kami menargetkan industri otomotif masih cukup baik, roda 4, roda 2 masih berkembang, namun pada kenyataannya ada sedikit slowing down ya di pertengahan tahun pertama. Jadi pertumbuhan ini berasal dari adanya lokalisasi tadi, penambahan lokalisasi barang-barang baru, dan juga ada customer-customer baru dari ekspor juga, dan juga dari industri lainnya. Berarti 6-9% ketika secara overall memang industri penjualan four wheels masih cenderung negatif sampai akhir tahun ya Pak? Iya, betul. Tahun depan ada gambaran mungkin 10%, 15%? Kami selalu menargetkan at least 10%, Pak. Jadi kita lihat sih, kami kan pada di akhir tahun ini sedang melakukan planning untuk tahun depan, kami melihat 10%, at least 10%, jadi double digit lah, target kami selalu double digit, itu merupakan target yang cukup visible lah, dengan beberapa yang memang kita sudah kerjakan di pipeline kami, jadi new project development yang sedang berjalan, dan juga beberapa target customer di ekspor dan juga di industri lainnya itu
kami proyeksikan at least double digit growth di tahun 2025. Oke, berarti kalau dari sisi top line bisa dibilang cukup sustain ya Pak. Beberapa tahun terakhir ini tumbuhnya mendekati 10%, berarti cukup cukup yakin lah kira-kira gitu ya Pak ya. Cukup yakin Pak. Nah kalau kita bicara sisi cost Pak, kira-kira ada gambaran nggak kira-kira tahun ini pergerakan harga steel seperti apa dan tahun depan seperti apa Pak? Oke. Harga steel sih sebetulnya setelah gejolak yang luar biasa di tahun 2021-22 itu sampai sekarang sebenarnya cukup stabil Pak. Jadi kita sih mengharapkan dan juga kita expect harusnya cukup stabil. Jadi tidak ada gejolak yang terlalu luar biasa. Jadi secara cost kita juga masih bisa maintain sih Pak. Berarti benar-benar dari top line growth akan di pass on terhadap profitability growth ya Pak? Ya, kami harapkan demikian Pak. Apart from volatilitas dari raw material, what are the biggest risk of your cost Pak? Cost dari selain material. Human cost or something? Human tentu menjadi satu faktor besar ya. Indonesia terus ada kenaikan labor cost yang cukup lumayan setiap tahunnya dan labor cost di kami juga cukup tinggi. Nah, disitulah kami berupaya untuk selalu menekankan labor cost tersebut Pak. Dengan adanya tadi sistem otomatisasi dan juga digitalization, kita mencoba untuk mengkontrol labor cost ini. Jadi supaya ketika bisnis kami bertumbuh, labor cost kita harusnya stay. Kita harapkan sih demikian. Jadi ya pertama ada material, kedua ada labor, ketiga keempat sebetulnya adalah biaya electroplating sama biaya tooling, di mana itu sudah menjadi anak usaha kami juga. Jadi di situ pun kami juga tentu berusaha melakukan cost efficiency dari automation dan juga productivity terus kami tingkatkan. Itu kalau bisa di breakdown biaya tooling dan apa tadi Pak? Plating ya? Plating dan tooling itu berapa persen kira-kira? Tooling kurang lebih 5%, plating kurang lebih 8% dari cost. Labor cost? Labor cost sekitar 17%. 17%, sisanya raw material ya? Iya. Apakah Anda ada hedging dari sisi foreign currency atau gimana? Tidak ada Pak, tidak ada. Karena kan kami tadi yang saya jelaskan, kita dengan customers ada perjanjian untuk price review, adjustment, ya, tiap price 3 bulan adjustment ya terhadap material sama exchange rate. Jadi itu cukup buat kami sih cukup aman. Jadi kami tidak perlu melakukan hedging. Terakhir Pak, kalau kita bicara dari balance sheets, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak ya, teman-teman SIM di rumah bisa ada gambaran perusahaan Garuda Metalindo ini balance sheet seperti apa? Oke, jadi angka dari balance sheet yang terbesar tentunya adalah fixed asset ya. Fixed asset kami cukup besar karena mesin kami banyak dan fasilitas kami juga cukup banyak. Lalu kedua yang cukup besar adalah di inventory. Karena inventory kami tadi saya sebutkan bahwa raw material kita adalah raw material import. Jadi kita perlu melakukan menjaga stok sekurang lebih 3 bulan dan juga kami jaga stok work in process dan juga finished goods karena kami harus mendeliver ke customer kami secara just in time. Jadi kami jaga juga stok finished goods dan work in process kurang lebih 1 bulan, ya total kurang lebih 5 bulan lah dari raw material sampai finished goods. Nah itulah sebagian besar dari balance sheet kami ada di situ sebagai working capital. Berarti dari raw material yang masuk itu sampai jadi proses kayak gini butuh waktu 5 bulan ya Pak? Sebetulnya nggak, karena kan tadi ada stok ya. Kalau misalnya dari produksi awal sampai jadi sebetulnya paling lama 1 bulan, paling lama. Paling lama 1 bulan ya? Iya. Berarti bisa dikatakan memang raw material itu bisa mengcover produksi untuk the next 3 months, 2 or 3 months ya Pak ya? Betul Pak. Nah kalau kita bicara dari sisi inventory, kalau kita bicara dari sisi liabilities mungkin? Jadi di liabilities kami tidak ada long term bank loan. Jadi bank loan kami hanya untuk sebatas working capital saja. Short term ya? Betul, short term saja. Nah berarti bisa dibilang kalau teman-teman SIM di rumah ketika berinvestasi, ini mungkin sebuah edukasi di mana biasanya investor kelas kakap seperti Warren Buffett ketika mau berinvestasi dia akan bedah emitennya, dia akan lihat tadi kayak kita bahas. Pertama, proses bisnis seperti apa, ngambil raw materialsnya dari mana, volatilitasnya harga raw material seperti apa, risiko bisnisnya seperti apa, dan at least kita sudah tahu di sini bahwa Bolt memang sebagai top atau market leader dari sisi manufacturing fastener ini utilisasi cukup rendah, dan yang paling kunci adalah tidak ada long term loan ya Pak ya? Ya tidak ada Pak. Nah jadi memang salah satu kiat investasi Warren Buffett juga memang beliau lebih suka investasi di perusahaan yang
hutangnya kecil atau bahkan nyaris tidak ada. Dan ini memang sebuah di acara SIM Talk Podcast kita ini kita bedah emitennya biar teman-teman SIM di rumah bisa paham gimana kita sebelum investasi kita bedah dulu, karena Warren Buffett selalu bilang bahwa you have to know what you're doing, what you're investing. Kamu harus tahu perusahaannya seperti apa. Jadi nggak kayak beli kucing dalam karung. Dan nah itu tadi kira-kira perbincangan kita yang seru banget ya Pak mengenai Garuda Metalindo ya. Dan kita mungkin berharap bahwa teman-teman SIM di rumah dapat faedahnya, dapat manfaatnya, dan sebelum berinvestasi di sebuah saham ada baiknya bahwa kita harus tahu isi dari perusahaan tersebut. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin saya persilakan untuk closing remarks dari podcast kita sore ini. Baik, terima kasih Pak Isvan. Jadi secara overall kami masih sangat confident dengan industri otomotif Indonesia, di mana industri otomotif adalah pasar utama kami. Jadi di industri otomotif itu, terutama di roda 4, segmen roda 4, tingkat kandungan dalam negeri itu masih sangat rendah. Jadi terutama untuk produk fastener seperti kami. Jadi kami melihat dengan fakta ini dan juga adanya beberapa policy pemerintah tadi yang kita sudah bahas, masalah TKDN dan juga pembatasan impor, itu merupakan satu opportunity untuk kami menambahkan market share kami secara besar di beberapa masa ke depan. Dan juga di samping industri otomotif, kami juga melihat industri pasar ekspor dan industri lainnya, yaitu industri infrastruktur, industri heavy equipment, dan industri umum lainnya merupakan pasar yang sangat berpotensi juga untuk kami. Jadi beberapa segmen ini merupakan suatu pasar yang berpotensi untuk kami bertumbuh ke depannya. Jadi secara overall kami masih sangat optimis dan juga sangat confident bahwa perusahaan kami akan terus bertumbuh secara sustainable ke depannya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Antoni atas waktunya. Dan untuk menutup podcast kita di sore hari ini, saya ucapkan kepada teman-teman SIM di rumah, selamat berinvestasi, dan jangan lupa kalau beli saham Bolt, belinya lewat SIM Invest. Terima kasih.